Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan berkunjung ke salah satu marketing freelance property yang jarang banget ke kantor karena dia sudah closingnya banyak. Closingnya sekitar 50 unit properti syariah bersama Syariah Group dan juga partner. Artinya apa? Kalau misalnya komisinya 1 juta, itu berarti dapatnya 50 juta. Nah, sedangkan dia komisinya bukan lagi 1 juta, tapi di atas dari 1 juta. Nah, sekarang juga di hari Minggu lagi banyak nih, bisa dilihat. Nah, ini adalah mobil-mobil dari marketing freelance yang datang. Bagus-bagus ya, orang yang mindsetnya bagus. Di hari Minggu, Sabtu itu bukan santai-santai. Saya juga harus berkunjung ke marketing freelance. Kemudian di sini juga orang-orang juga yang udah punya mobil tetap belajar gitu ya. Kita langsung aja. Ini mobil saya Alphard versi terbaru. Ini mobil Alphard saya nyewa ya, karena mobilnya banyak yang dipakai untuk survei. Hari Minggu itu banyak dipakai survei ke banyak proyek. Mungkin kita langsung aja masuk. Kita akan dari Bogor pergi ke Tangerang. Padang sip parkir. Punya uang gitu ya, bukan berarti kita banyak uangnya makannya harus di restoran atau tempat-tempat yang mahal gitu ya. Boleh sesekali bersama keluarga, misalnya acara syukuran apa, boleh sesekali aja. Tapi kalau kehidupan sehari-hari harus tetap begitu. Artinya ketika kita penghasilannya sedikit, gaya hidupnya misalnya pengeluaran sebulan 2 juta, kemudian setelah uangnya besar, kalau bisa tetap segitu. Jadi jangan sampai uang pendapatan kita meningkat, pengeluaran juga meningkat. Itu mungkin pesan dari saya. Kebanyakan orang, banyak pengusaha-pengusaha yang saya kenal, dia cenderung meningkat gaya hidupnya. Ataupun teman kita, teman saya yang asalnya nggak kerja, kemudian kerja, dia gaya hidupnya berubah. Dan akhirnya gajinya habis untuk gaya hidup gitu, seperti kafe, kemudian beli barang-barang baru gitu ya. Jadi jangan bergengsi gitu ya barang-barangnya, tapi minimal otak teman-teman bergengsi.
Nah, kita udah nyampe ya, perjalanan sekitar kurang lebih sama nyasar-nyasarnya dan lain hal sebagainya. Ternyata jauh banget ya dari Bogor ke Tangerang aja. Kita nggak lewat tol, nyobain nggak lewat tol, lewat Parung dari Bogor. Kita hanya mau nyerahin ini sebetulnya, dan juga ada bingkisan beberapa gitu ya. Nih bingkisannya. Nah, bingkisan ini dari developer yang beliau jualkan, dan ini penghargaan langsung dari saya gitu ya, bahwa beliau hanya bertemu kurang lebih 1 kali bersama saya coaching, saya latih gitu ya, kemudian akhirnya bisa closing sampai sekarang 50 unitan lebih lah, yang udah cair 49 unit, tapi yang booking itu lebih dari itu. Jadi dihitungnya kurang lebih sekitar 50 unit lah yang tertulis di sini. Dan beliau juga kenapa jarang datang ke saya atau datang ke Syariah Institute, ke kantor, karena sudah menemukan pola gitu ya dalam mengclosingkan buyer lewat internet, kemudian lewat handling buyer, baru survei ataupun gathering langsung closing. Dan sekarang dia walaupun jarang kontakan di grup, jarang kontak dengan saya, dia terus menjualkan project saya dan juga project teman-teman saya gitu ya. Dan sekarang leadernya adalah ini Kang Karim gitu ya. Jadi Kang Karim ini enak banget punya marketing seperti Pak Edi. Gak usah di handle, udah sering closing ya. Sering. Nah itu, jadi teman-teman yang sering muncul di grup, jangan cuma muncul doang, jangan cuma ngeramein grup doang, jangan cuma ngejapri leader agent doang, tapi lakukanlah setiap harinya untuk menuju closing Anda. Jadi temukan pola masing-masing. Ada yang closingnya lewat website. Kalau Pak Edi dari mana closingnya, kita langsung aja ke rumahnya. Di mana ini? Perumahan Mutiara di daerah Tiga Raksa, jauh banget pokoknya. Oke, kita langsung ketemu dengan Pak Edi. Nah sekarang Pak Edi, kok bisa sih nggak ketemu kantor gitu, nggak ketemu marketing yang lainnya, mungkin nggak baca di grup juga gitu ya, hanya yang dibutuhkan aja misalnya produk knowledge dan update lokasi gitu ya. Nah apa yang dilakukan dari kesibukannya kerja, keluarga gitu ya, pasti jarang ngelihat HP lah termasuk. Mungkin iklan juga dilihatnya seminggu sekali gitu ya. Nah itu apa tipsnya bagi marketing ataupun saya dan juga teman-teman yang lain? Apakah dari amalannya mungkin, atau dari mindsetnya mungkin, terserah. Saya juga nggak tahu itu. Kenapa itu ya? Yang penting istiqomah. Istiqomah. Nah, selalu apa namanya kayak iklan gitu kan juga, kita juga nggak harus berpikirnya nggak harus sekali iklan harus dapat, nggak. Jadi memang harus sabar lah, jadi nggak mudah putus asa gitu. Saya sudah lama sebenarnya main di online dari tahun 2014. Intinya waktu itu saya pengen punya penghasilan, gimana caranya dari lewat online gitu kan. Udah nyoba ini itu ya, kalau saya menyerah di titik tertentu nggak mungkin saya sampai sekarang. Iya. Makanya ya itu kuncinya masih putus asa. Kalau dibandingin kan udah coba properti, terus dulu juga pernah online yang lain, lebih profitable yang mana? Ya di sini. Di sini berarti ya. Ya, kalau emang dulu saya kayak jualan template apa itu sebenarnya kan banyak yang sukses. Main AdSense juga banyak yang sukses. Iya. Tapi emang kalau saya nggak cocok gimana? Saya paksa nggak bisa. Nah berarti teman-teman semua yang ngeliat ya mungkin di video, sama dengan mindset saya, bahwa contohnya nih ada marketing yang nanya ke saya, Kang lagi saya udah iklan di marketplace tapi nggak ada nih yang kontak. Saya tanya balik, iklannya udah berapa gitu ya, dan di marketplace mana aja? Beliau jawab adalah baru 1 Kang di OLX katanya. Nah kelihatan kan bahwa mindset dari saya dan juga Pak Edi itu berbeda, bahwa
yang namanya iklan itu tidak bisa langsung nyantol. Jadi kita harus konsisten tiap hari iklan. Kemudian kalau kita misalnya Facebook Ads atau Pak Edi Google Ads atau Google AdWords ya, itu istilahnya harus konsisten. Jangan sampai kita ngeluarin 100.000 kemudian gagal akhirnya berhenti. Padahal kan ada hukum yang namanya hukum 10.000 jam, di mana kita cari yang cocok itu di bidang apa. Misalnya Pak Edi udah cocok di bidang Google AdWords dan juga dikaitkan dengan jualan properti, saya lewat Facebook Ads untuk rekrutmen marketing freelance gitu ya. Semua orang ada kecocokannya, tinggal dikerjakan secara istiqomah atau tidak, dan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Jadi kalau sebentar-sebentar 3 bulan atau 5 bulan, 6 bulan merasa gagal, akhirnya menyerah, kapan suksesnya? Itu yang harus teman-teman ketahui. Ada yang lain Pak Edi yang mungkin? Kita ngiklan dapat bayar, tapi tanpa kerjasama dengan tim handling, tim lapangan, nggak bakalan closing. Ternyata itu. Oke. Kalau dulu Kita nih dapat bayar, di handle bagus, tapi begitu di lapangan handlingnya kurang, nggak closing. ya. Kita dapat bayar, handlingnya kurang bagus, juga nggak closing ya. Iya. Iya. Intinya kerjasama. Oke. Nah ini juga tips dari Pak Edi. Kadang-kadang ada yang jago ngiklan nih. Dia fokus Facebook Ads, fokus website, fokus Google AdWords gitu ya, dan lain hal sebagainya, itu tim traffic disebutnya. Ada yang jago seperti itu, tapi pada saat handling dia kurang. Nah ada orang-orang yang seperti itu, dia jagonya nyari buyer, tapi pada saat handling buyer dia kurang bagus. Nah orang yang seperti ini harus sadar bahwa dia harus menyerahkan handling buyernya ke siapa. Bisa dicari, kalau Pak Edi itu saudaranya langsung. Dia kerjasama dengan saudaranya namanya Pak Chandra, yang tidak tinggal bareng dengan Pak Edi. Pak Edi ini tinggalnya di Tangerang, sedangkan Pak Chandra itu di Pati ya, di Pati. Jadi kerjasamanya jauh. Dia bisa handling buyer, kemudian Pak Edi bisa nyari traffic, dan dikolaborasikan dengan tim lapangan. Nah ini anak beliau ya. Jadi teman-teman semua, tips dari Pak Edi ada 2 tadi. Yang pertama konsisten istiqomah iklan, jangan pantang menyerah. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi jangan sombong merasa jago semuanya gitu ya. Cari yang paling unggul di teman-teman, yang paling cocok, kemudian kerjasamakan dengan partnernya. Apakah partnernya marketing freelance juga atau saudara teman-teman, cari gitu ya, atau teman atau keluarga dan lain hal sebagainya. Intinya teman-teman harus berkolaborasi agar nyaman. Pak Edi bisa tinggal di rumah juga, kemudian Pak Chandra tinggal di rumahnya di Pati, dan yang mengclosingkan buyer Pak Chandra adalah tim dari developer itu sendiri. Ya. Ada lagi dari Pak Edi? Ya, yang terakhir itu yang jelas memang nggak jauh dari doa. Ya. Doa istilahnya ya kita juga ya kita kembalinya ke istiqomah lah ya. Istiqomah kan itu kita meskipun malas apa-apa kan juga harus tetap melaksanakan. Kayak misalnya sholat 5 waktu itu kan harus tepat. Kadang kan kita ada kesibukan atau mungkin kadang males, itu harus dipaksain juga sebenarnya. Kayak sholat isya subuh bersama itu ternyata luar biasa manfaatnya. Berarti Pak Edi fokus ini ya, ibadahnya diperkuat. Ya meskipun masih belajar tapi lebih baik. Gitu, Okay. ya. Nah ini Alhamdulillah. berarti tips ketiga, hampir semua orang yang saya tanya, apakah itu marketing ataupun pengusaha, orang sukses gitu ya, itu adalah selalu meningkatkan keagamaannya. Artinya doanya terus gitu ya. Kadang-kadang gini, setelah mendapatkan sesuatu dia berhenti berdoanya. Misalnya saya pingin dapat mobil misalnya, atau dapat closing. Udah closing, dia kesananya ngerasa udah bisa sendiri. Jadi itu juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di saya. Saya merasa dulu nggak punya ilmu apa-apa, banyak doanya nih, amalannya banyak juga, karena saya nggak bisa jualan dulu itu. Kemudian saya jualan, ternyata closing, merasa lewat doa gitu ya. Tapi kesini ngerasa saya udah jago di dunia digital marketing, saya jarang doanya. Mungkin pas ngeklik Facebook Ads juga saya nggak doa gitu ya, nggak yakin bahwa orang yang datang ke saya itu karena izin Allah. Nah saya pernah diuji ternyata seperti itu, bahwa kalau kita tidak yakin bahwa
bukan diri kita nih yang membuat buyer kita closing atau datang ke kita, karena banyak orang juga yang jualan. Mungkin sekarang properti syariah ribuan orang gitu ya jualan gitu ya, tapi kenapa bayarnya ke kita? Mungkin itu karena doa kita, ibadah kita yang ditingkatkan, yang terus istiqomah gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin Pak Edi ada amalan khusus gak? Misalnya harus saya tanya orang, misalnya dia sering ke orang tua gitu, nggak pernah, atau mungkin tahajud nggak juga? Tahajud masih belajar lah. Masih belajar. Kadang iya, kadang enggak. Nah, berarti tahajudnya ada nih teman-teman. Jadi jangan sampai hal-hal yang spesial seperti itu walaupun nggak bisa istiqomah, tapi pelan-pelan aja. Yang penting misalnya seminggu sekali dulu, atau puasa sunnah gitu ya. Banyak juga marketing freelance yang puasa Daud gitu ya, closingnya banyak tiba-tiba dan sebagainya. Tapi niatkan itu untuk ibadah ya, bukan untuk meraih closingnya. Itu mungkin dari saya. Ada yang terakhir dari Pak Edi ada? Cukup ya. Jadi itu dari kami. Oh ya, ini ada bingkisan dari saya langsung. Ini apa namanya, tulisannya piagam penghargaan selamat kepada Pak Edi Suprapto ya, benar nggak? Oh benar. Benar ya, partner Syariah Group dari Amanah Pro Agency. Jadi beliau marketing freelance di SI dan juga punya agensi yang namanya Amanah Pro ya. Data ke saya itu ada 49 closing ya yang udah cair, berarti ya. Ya kemungkinan 50 closing lebih itu sebetulnya ada ya. Ada. Nah, jadi saya tulis closing 50 unit properti syariah. Ini dari kita, dan termasuk Pak Edi ini dari semenjak dulu sampai sekarang masih kontakan lah istilahnya dengan saya. Impiannya Pak Edi apa yang belum tercapai? Saya lihat di foto profilnya umroh itu. Insya Allah. Insya Allah ya. Wah, terus apa ya? Pengennya Beli mobil ya. belum ada ini ya, belum apa namanya? Budgetnya belum ada. Waktunya lah ya. Berarti kita doakan Pak Edi gitu ya bisa umroh bersama keluarga besarnya. Kemudian jangan hanya umroh gitu ya, haji juga sekalian. Dan juga mobilnya jangan hanya satu gitu ya, mungkin usahanya diperbesar lagi sehingga mobilnya juga bisa banyak. Dan juga saran saya ke Pak Edi, mobil itu nomor belakang. Yang penting sumber income-nya banyakin dulu aja. Jadi di properti syariah udah bagus, mungkin dari hasilnya bisa investasi ke tanah atau enggak ke franchise gitu ya, dan sebagainya. Ini kita serahkan dulu ke Pak Edi. Selamat Pak Edi nih, kita salaman dulu. Semoga semakin berkah, berkembang, dan juga bisa mengembangkan menjadi, mungkin kalau ada niatan developer sekalian. Dengan pembelian tanahnya juga cash oleh penghasilan Amanah Pro. Gimana ya? Oke. Salam juga kepada Pak Chandra sebagai handling bayarnya ya.